Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi bid-daraini amin. Qala wa syurbuhu min fadli wudu'ihi li khabarin inna fihi shifaan min kulli da'in wa yusanu rasul izarihi bihi ay in tawahhama husula maqdarin lahu kama stadharahu syaikhuna wa alaihi yuhmalu rasul sallallahu alaihi wasallam li izarihi bihi wa ra'atani ba'dal wudu'i ay bihaitsu tunsabani ilaihi urban fatafutani bitul pasri urban alal aujahi wa inda ba'dihim bil mi'radi wa ba'duhum bi jafabil a'dha'i wa qila bil hadathi wa yaqra'u nudvan fi ula ra'atayhi ba'dal fatihati walau annahum izzalamu anfusahum ila rahimah wa bithaniyati wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu ila rahimah wa syurbuhu min fadli wudu'ihi, dan disunahkan bagi orang yang berwudu ya, rapi wudu kita meminum sisa air wudu kita ya, mungkin kalau ada yang satu bejana ya kita pakai wudu apakah yang di ember ya dan sebagainya, nanti sisa air wudu itu kita sunnah untuk meminumnya, kita minum tuh ya, lah kan mentah ini ya belum dimasak, insya Allah dengan izin Allah itu tidak ada penyakitnya ya. Jadi kita rapi wudu itu sisa air wudu kita minum dah dikit aja ya, dikit aja. Li khabarin ada landasan hukumnya. Jadi ada hadis Nabi yang memerintahkan sisa air wudu itu kita minum dikit lah ya. Kata Rasul, inna fihi shifaan min kulli da'in. Sesungguhnya pada air itu, air sisa wudu itu yang kita minum syifaan, sebagai penawar, sebagai obat min kulli da'in, dari setiap penyakit. Ya. Jadi kita mindah ya, kita baca bismillah atau Allahumma inna nas'aluka syifaan min kulli da'in. Ya Allah, berikanlah kami ya kesehatan, suatu penawar dari sejumlah penyakit. Minum dah dikit aja, jangan segayung, kebanyakan ngaudin ya. Kita dapat sejauh tuh, kita minum dah, kita niatkan sebagai obat, tuh. Insya Allah karena Nabi yang bicara, nanti akan ada buktinya ya. Lagi jadi kita rapi wudu disunatkan yaitu meminum sisa air wudu dikit aja dah. Nah, itu air wudu yang kita minum sebagai penawar dari segala penyakit. Ini Nabi yang bicara ya, berarti kan pasti itu yang bicara. Itu sunnah ya. Wa yusanu rasu izarihi ay intawa ama usula maqdarin lahu. Juga disunatkan itu air wudu, sisa itu kita pecikan tuh, kita cipratkan itu ke kain kita. Air sisa cipratin itu ke kain kita.
pakai tanah kita tuh kita cipratin ya, itu juga sunnah ya, sunnah. Lah kalau basah jangan banyak kita cipratin dan kita percikan tuh, itu sunnah ya, sunnah. Intawa hama usula makdarin lahu, bila kita punya prasangka itu di pakaian kita itu ada kotoran, yang mungkin ada kotoran kita percikan jadi jatuh dah ya, itu sunnah Rasul. Kadang Nabi melakukan, Nabi itu habis wudu air diminum tuh pakai air zam-zam, lebih hebat lagi ya, minum dikit kemudian kita basahin tangan, kita percikan itu di kain kita, itu sunnah ya. Kama stalharahu syekhuna, seperti halnya kata yang paling kitab itu guru besarnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu menjelaskan ada penjelasan itu pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu seorang yang guru besar, termasuk dia pakar ilmu fikih ya, Haytami. Kalau Asqalani itu dia ahli hadis. Ada dua nama Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami dia ahli fikih, Ibnu Hajar Al-Asqalani dia ahli hadis. Walaiha yuhmalu rasyuhu sallallahu alaihi wasallam li zarihi, karena Nabi itu melakukan yang demikian itu. Kalau Nabi kerjakan berarti kan ada landasan hukumnya ya. Itu sunnah ya, sunnah ya. Kemudian sunnah lagi warob atani ba'dal wudu'i, rapi kita itu wudu disunatkan sholat 2 rakaat. Jadi sholat setelah wudu ya, dengan niat usolli ba'dal wudu lillahi ta'ala, cukup gitu ya, usolli ba'dal wudu lillahi ta'ala. Setiap kita habis wudu ya, baik wudu kita yang mau sholat, mau baca Quran, kita wudu mau pergi ke tempat tujuan, itu disunatkan rapi wudu kita sholat sunnah 2 rakaat. Ai bi haitsu la tunsabani lahi urfan fatafutani biqul pasni urfan alal aujahi, dengan catatan kita rapi wudu itu tidak ada tenggang waktu yang lama. Kita habis wudu nih ya, habis wudu, kemudian ada tamu nih, ngobrol dulu dah tuh, panjang lebar, itu udah hilang kesunahannya. Jadi di sunnah rapi wudu kita langsung sholat sunnah 2 rakaat. Kalau sampai terpisah dengan waktu ya, yang agak lama, itu hilang kesunahannya. Kita habis wudu nih ya, pulang makan dulu tuh. Habis makan belum masuk waktu nih ya, di ngerokok dulu, habis 2 batang disambung lagi lama ya, itu udah hilang kesunahannya. Kenapa? Udah terhalang dengan makan kita, rokok kita. Sunnahnya rabu itu langsung kita segera itu sholat sunnah 2 rakaat ya, 2 rakaat. Fatihah ya tetap sebagai rukun, alal aujahi, menurut pendapat yang kuat ya, yang kuat. Wa inda badihim bil iqradi wa ba'dihim bi jafafil a'dhahi wa qila bil hadasi. Pendapat lain ya, bila ini air wudu sudah kering, itu udah hilang kesunahannya. Kita rapi wudu nih ya, rapi wudu ya, mungkin karena lamanya bisa dari wudu ke sholat, air wudu udah keburu kering nih, itu pun hilang kesunahannya. Jadi selama itu air wudu itu belum masih basah, masih mendapat kesunahannya. Itu satu pendapat ya. Tetapi pendapatnya lebih kuat,
walaupun masih basah muka kita nih wudu, cuman lama kepisahnya ya, lama pisahnya, itu pun udah hilang kesunahannya ya. Ya singkat yang bagus ya, kita rapi wudu, kita langsung sholat sunnah 2 rakaat, baik wudu di rumah ya, wudu di musola, wudu di masjid, itu sama saja disunahkan sholat 2 rakaat. Usolli sunnatal wudu lillahi ta'ala ya. Wa yaqra'u nudfan fi raka'ataini ba'dal Fatihah. Setelah itu baca Fatihah, dia rukun, disunatkan membaca itu ayat surah An-Nisa ayat ke-64. Rakaat pertama setelah Fatihah sunnah membaca surah An-Nisa ayat 64. Bunyi ayatnya, walau annahum zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Satu ayat ya. Walau annahum zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Nah, biar lebih jelasnya tadi Bapak buka Quran ya, buka surah An-Nisa ayat yang ke-64 ya. Hafalin gak tuh ya? Agak hafal nggak apa-apa, nggak banyak, timbang sunnah saja. Yang rukun mah Fatihah, walaupun sholat sunnah Fatihah tetap rukun. Masalah bacaan surahnya itu mah ya sunnah saja. Wa fitsaniyati, pada rakaat yang kedua setelah Fatihah surah An-Nisa juga yang kita baca, An-Nisa ayat 110. Kedua An-Nisa 110 ya. Jadi sama surahnya, hanya beda ayatnya ya. Bunyi ayatnya An-Nisa 110, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu ya, aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahimah. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahimah. Ujungnya sama-sama rahimah. Itu sunnah ya, itu sunnah. Kita baca ya bagus, kita tidak baca juga tidak apa-apa. Hanya ya Fatihah pahanya ya berkurang sedikit. Faidatun ay hadihi faidatun, satu buah faidah. Yahkumut tatahuru bil musabbali lisyurbi wa kada bima'in juhila haluhu alal aujahi wa kada hamlu syai'in minal musabbali ila ghairi mahallihi. Yahrumut tatahuru ya, haram bersuci ya, bil musabbali lisyurbi, menggunakan air yang disiapkan untuk minum. Kita masuk ke jalan tuh di suatu tempat, misalnya di komplek ada tuh komplek, aja disediakan ya semacam kendi ya, ataupun ya galon, itu ada kerannya, itu air khusus untuk diminum. Tuh, orang sodako menyiapkan air untuk siapa saja lewat, nggak usah izin lagi dah, udah siapkan tuh untuk minum, khusus untuk minum. Itu tidak boleh kita gunakan untuk berwudu
mumpung ini ada air kita wudu tuh, bisa habis ya, itu hukumnya haram ya. Jadi air yang disiapkan untuk minum ya itu tidak boleh kita gunakan untuk berwudu ya, atau untuk istinja. Mumpung ada air kita kencing tuh di pojokan ya, tuh istinja pakai itu nggak boleh juga ya, karena itu air disiapkan orang itu untuk minum, itu besar pahalanya tuh, besar pahalanya ya. Kadang-kadang juga ada nyamuk, ada kotak itu isi aqua gelas tuh, bacanya sodako. Jadi siapa saja yang lewat itu boleh ngambil air untuk diminum, itu gede pahalanya ya. Dia pahala ya, bapak juga boleh tuh ya, di rumah-rumah tuh siapkan tuh galon gelas untuk minum, bagus ya. Di samping air galon ada jusnya lagi tuh, wah hebat lah. Ada lagi tuh, itu ada roti lagi tuh, mantap tuh, yang roti sunnah tuh, ya cakep tuh pak. Boleh Kangudin tuh, nih Kangudin ya. Kemarin Kangudin siapin air, ada rotinya tuh, mantap dah ya, mantap. Itu gede pahalanya, Ya kan kalau orang haus, alhamdulillah lagi haus ada air gratis, minum tuh. Maka kita nggak boleh pakai untuk berwudu ya, itu bagus sedekah gitu ya. Kata demikian juga ya, artinya haram bimain air juhila aluhu, yang kita nggak tahu ini asal usulnya air apa untuk minum ya, apa untuk apa, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Ala awajib berkaul yang lebih kuat ya. Kita ini air untuk minum apa nih ya, jangan. Wakada juga haram hamlu syai'in minal musabbali ila ghairi mahali, memindahkan air yang khusus untuk minum dipindahkan ke tempat lain, kagak boleh ya. Ini si A ngasih air nih untuk minum, si B pengen nyari nama, aku mau gua dipindahin tuh ke rumah dia tuh, itu nggak boleh, haram ya, haram. Karena apa ya, mungkin nyari muka ya, nggak boleh ya. Jadi air itu jangan dipindahkan ke tempat lain, tempatnya apa adanya, jangan dipindahin ya. Itu air yang disiapkan untuk minum, pertama tidak boleh digunakan untuk bersuci, yang kedua tidak boleh memindahkan ke tempat yang lain. Wal yaktasir ayil mutawaddi'u hatman ay ujuban ala ghuslin aw mas'in wajibin ay la yajuzu taslisun wala ityanu sa'ir sunani di ghairi waqtin. Masalah yang kedua ya, hendaknya orang yang berwudu ya, dia cukup mengambil jalan pintas, artinya yang kita basuh, yang kita usap bagian yang wajib saja ya. Basuh muka rukun wajib, kedua tangan, ngusap kepala, membasuh kaki hukumnya wajib rukun ya. Ini karena waktu sudah sempit ya, kita mau sembahyang zuhur ya, waktu udah mepet ya, mungkin ya tinggal sekian menit. Kalau kita sampai itu membasuh muka 3 kali ya, tangan 3 kali, kaki 3 kali, yang sunnah pun kita kerjakan ya. Ngusap kedua telinga ya, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Kenapa? Waktu itu sudah sempit. Kita khawatir mengambil kesunahan timbulnya haram. Membasuh 3 kali sunnah, tahu terah wudu udah azan asar, kalian tidak berdosa tuh. Jadi kalau waktu sudah sempit ya, itu kita wudu ngambil jalan singkat aja
Yang kita basuh cukup yang rukun-rukun saja, ya. Yang kita usap juga rukun-rukun saja. Kepala, kalau telinga mah timbang sunat saja, ya. Juga tidak perlu meniga-kalikan itu basuhan atau usapan, karena waktu sudah sempit. Kita khawatir kita kerjakan yang sunnah-sunnah itu yang wajib hilang, jadi rugi, ya. Jadi nyari itu jarum kampak hilang, ya. Ada pertimbangannya waktu sudah sempit. Beda waktu masih leluasa, ya. Waktu zuhur masih panjang, ya. Nah kita justru sunnah tuh membasuh muka dan seterusnya itu 3 kali, ya. Yang sunnah kita kerjakan, ya. Rapi wudhu kita berdoa, kemudian sholat sunnah 2 rakaat karena waktu masih panjang. Kalau waktu sudah sempit, gak usah ada yang sunnah kita tinggalkan saja, ya. Itu lihat waktu, ya. Waktu sempit cukup ambil jalan singkat saja. Waktu masih panjang, nah kerjakan yang sunnah. An idrakis sholati kulliha, khawatir tidak mendapatkan itu sholat, ya. Kita baru takbir aja udah agak asar, ya kan kita jadi berdosa, ya, nggak dapatkan sholat. Kama sharaha bihil Baghawi wa ghairuhu wa tabi'ahul mutaakhirun. Dia dijelaskan oleh Imam Baghawi dan diikuti oleh sejumlah ulama mutaakhir. Itu pendapat ulama banyak, ya. Karena Imam Baghawi mengatakan itu tidak perlu kita kerjakan yang sunnah kalau waktu itu sudah mepet. Lakin afta fi fawatis sholati law akmala sunanaha biayatiha walau lam yudrik rokatan. Tetapi ada fatwa, ya, ada pendapat nanti dalam ini tertinggalnya sholat, artinya sholat ini tertinggal. Kenapa? Dia akmala sunanaha, menyempurnakan sunnah wudu, sempurnakan, akhirnya itu sholat itu tertinggal, ya. Biayatiha, yaitu melaksanakan sunnah wudu, walau lam yudrik rokatan, dia itu tidak mendapatkan itu 1 rakaat saja, ya. Kalau masih dapat rakaat, kita masih itu dianggap sholat pada waktunya. Umpama kita ini sholat asar, ya, dapat 1 rakaat, naik yang kedua, masuklah itu udah adzan. Kalau asar adzan maghrib, kalau zuhur itu adzan asar, itu masih dianggap mendapatkan rakaat, ya, atau rakaat. Kalau tidak mendapatkan rakaat, kita ini yang baru takbir udah adzan berikutnya, tuh nggak mendapatkan rakaat, tuh itu kita ya berdosa. Waqad yufarriqu bi annahu thummashtaghala bil maqsudi fakana kama law madda bil qiraati. Tetapi ini ada ulama itu berbeda ini bila ya orang sholat ini, ya, emang udah waktu mepet, ini baca surahnya panjang, memperpanjang bacaan, ya, perpanjang bacaan. Itu ulama itu berbeda, itu enggak apa-apa, ya. Tapi walaupun demikian, sebagusnya kalau waktu itu sudah mepet, baca surah jangan panjang-panjang, ya, jangan panjang surahnya, ya. Sembahyang subuh waktu udah mepet, dibaca surah Yasin, tentang dia hafal Yasin, baca surah Yasin.
Rabi Yasin yang matahari nongol itu pun kurang bagus, walaupun ada kurang nggak apa-apa, yang bagus ya enggak demikian ya. Jadi kita baca surah lihat keadaan ya, keadaan ya, termasuk kita baca surah panjang lihat keadaan nih, oh nih makmum ya, ini jamaah banyak yang udah tua ya, yang agak kuat itu berdiri lama ya, mungkin ya udah ada penyakit asam urat dan sebagainya, bayang isam tentang dia hafal surah yang panjang ya, dibaca surah Al-Baqarah setengah main tuh, separuh 200 sekian, jangan ya, timbulnya fitnah ya, timbul fitnah ya. Kenapa? Ya kan jamaah kan macam-macam ya, ada yang seger ya masih kuat diri lama, ada yang udah tua atau masih muda cuman kakinya nggak kuat diri lama. Baca surah kita ya jangan terlalu panjang, timbulnya fitnah nanti. Kata yang sakit kaki tentang dia hafal surah ini panjang banget bacaannya, ngerundel dia bisa kapok, imamnya ini Syiah kadah ya, panjang bacaannya ya, jangan. Jadi kita singkat aja, lihat keadaan ya. Jadi kita punya surah ya, walaupun itu surah pendek ya, Al-Ikhlas pendek ya, Al-Kautsar pendek, itu lebih bagus itu ketimbang kita baca Yasin itu enggak tuntas. Yasin 83 ayat ya, dibaca 40 ayat ya kan lama juga ya. Itu lebih bagus dibaca Qulhu tuntas, baca Al-Kautsar tuntas, itu lebih bagus ketimbang itu panjang agak tuntas. Lebih bagus surah yang pendek tapi tuntas ya, tuntas. Ya nggak apa-apa sih ya, nggak apa. Kalau kita sendirian nggak apa-apa, kalau kita bawa jamaah mah jangan, timbulnya fitnah ya. Niat kita bagus tuh menjaga hafalan kita, cuman timbul fitnah itu bisa makruh, mereka tuh haram, enggak tuh haram. Timbul nanti orang benci pada kita lah, benci pada kita ya kan. Kalau kita jamaah ya, imamnya orang kita benci nggak demen, timbul makruh ya. Kita makruh itu berjamaah kepada imam yang tidak disenangi oleh orang banyak, timbulnya makruh ya, timbulnya makruh. Kita apa surah Al-Mulk, nah kita baca habis subuh di rumah, kita baca hafal Ar-Rahman, kita ulang-ulang di rumah aja. Kenapa? Kalau itu Quran udah kita hafal ya, kita lupa, itu timbulnya dosa, berdosa. Kita dianggap melupakan Al-Quran ya. Beda hadis, kita hafal hadis nih sekian hadis, kita lupa nih, nggak apa-apa ya. Salawat kita hafal, kita lupa. Al-Quran kita hafal, kita karena jarang kita ulang, kita lupa tuh, dosa ya, dianggap apa? Melupakan Al-Quran. Makanya itu dalam doa setelah Quran kan baca Quran ada doa terakhir kan, Allahumma dzakirna minhu ma nusina, yang benar ya, Allahumma dzakirna minhu ma nusina tuh, minhu ma nusina, yang benar tuh, yang benar ya. Allahumma dzakirna, ya Allah ingatkanlah kami tuh, minhu ma nusina, dari apa yang kami dilupakan. Kalau min Allahumma dzakirna min umma nasina, artinya itu beda. Kalau nasina kami melupakan, kalau nusina kami dilupakan. Aja yang benar adalah nusina bukan nasina. Ya itu saya udah ya 3 kiai yang saya dapati itu demikian ya. Baik untuk saya ngaji di Tebu Ireng gitu kata kiai, ngaji di Pondok Pinang kata Kiai Azami, demikian. Yang bagus adalah nusina bukan nasina ya.
Yang kedua, pertimbangannya kita baca surah yang singkat. Kalau waktu yang sudah tidak memungkinkan, waktu sudah sempit, baca surah jangan panjang-panjang. Khawatir kita panjang qiraahnya, surahnya itu waktu sudah habis. Jadi kita punya pertimbangan ya, yang pertimbangan. Au qillati ma'in bihaitsu la yakfi illal fardhu. Nah tadi masih ini ada hubungannya nih ya, ada hubungan tadi kan ya, wal yaktasir ya hatman ala wajibin. Tuh, ini jauh nih atapnya nih, yang gini lagunya Muin gini. Tuh Muin kan repotnya gini, Muin itu antara di atas bawah tuh masih ada kaitan. Kalau kita salah aja baca, salah harokat, nanti ya timbulnya salah kepahaman, salah memahaminya. Ini kan udah dipisah dengan 3 kalimat, 3 baris, masih ada hubungannya. Jadi ala wajibin au qillati ma'in bihaitsu la yakfil ilal fardhu. Tadi diterangkan ya, hendaknya itu yang berwudu ya mengambil jalan singkat, artinya yang kita basuh dan yang kita itu usap cukup yang rukun-rukun saja. Alasannya kenapa? Waktu sudah sempit ya. Nah sekarang waktu masih leluasa, ya. Cuman illati ma'in, air itu hanya sedikit. Air sedikit pun kita ini tidak perlu itu wudu menyempurnakan yang sunah-sunah. Air dibang pas-pasan lah ya, dibang cukup untuk membantu yang rukun-rukun saja. Tuh. Jadi kita nggak usah ke kumur ya, kemudian nyuci hidung, ngusap kedua telinga, nggak usah. Pun tidak perlu meniga-kalikan basuhan. Kenapa? Air terbatas. Kalau kita kumpulan cuci tangan, kumur-kumur, cuci hidung, yang sunnah ngusap dengan kita kerjakan ya, membasuh muka 3 kali, air itu sedikit ya, nggak cukup. Jadi kalau air itu sedikit, cukup yang kita basuh yang fardu saja. Pertimbangannya yang kedua adalah air terbatas. Falau kana ma'ahu ma'un la yakfihi litatammati tuhrihi in fallafa au atasunana au ihtaja ilal fadil akshi muhtaramun harumasti'malu bisyai'in minas sunani. Atau air itu ada ya, air itu udah ada, tetapi ini tidak mencukupi untuk kita bersuci bila meniga-kalikan. Air nggak cukup dan nggak cukup ya. Atau air itu sangat dibutuhkan ya untuk minum ya. Air ini kalau kita pakai wudhu cukup dah ya, cukup untuk 3 kali. Cuman air juga dibutuhkan untuk minum. Kalau kita meniga-kalikan ya, ini air orang butuh untuk minum, itu pun kita nggak perlu memakai air itu banyak. Kenapa? Air dibutuhkan itu untuk minum, baik itu yang manusia maupun itu ya binatang yang terhormat. Ini kita punya piaraan ya, mungkin piara ayam ya, piara burung ya, punya kucing ya. Tuh. Ini kan burung binatang terhormat, ini perlu minum. Kalau kita pakai air terlalu banyak bisa timbul haram ya. Orang kehausan, air kita pakai semuanya, jangan. Tadi apa dibutuhkan oleh itu binatang yang terhormat ya. Jadi cukup kita itu menggunakan air seperlunya saja.
Kalau sampai berlebihan, harumas isti'maluhu fi syai'in minas sunani, haram mempergunakan air untuk mengerjakan yang sunat-sunat. Jadi air terbatas, di samping kita perlu wudu, juga dibutuhkan untuk minum dan minum binatang. Kita ini tidak boleh itu menyempurnakan sunnah wudu, bahkan timbulnya haram ya. Kenapa? Air itu dibutuhkan oleh makhluk lain ya. Wa kadza yuqalu bil ghusli, demikian juga haram menggunakan air berlebihan itu kita mandi junub. Kita punya adat besar ya, mau mandi kan wajib tuh ya, wajib. Itu kita ya jangan sampai berlebihan menggunakan air. Wa nudman alal wajibi bi tarkis sunani li idraki jama'atin.